Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai setiap kehidupan kita dalam mengawali setiap aktivitas kita, pekerjaan dan hari-hari kita di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita lalui dan jalani. Marilah kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Demikianlah dikatakan, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yakin atau percayakah kita bahwa Allah ada dalam kita dan kita ada di dalam Allah? Sangat sulit bagi kita untuk memaknai dan menghidupi yang dituju oleh firman Tuhan hari ini. Apakah Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Allah? Mari kita selidiki kembali kehidupan beriman kita. Mari kita selidiki kembali cara hidup kita. Karena banyak orang yang mengatakan dia sudah hidup di dalam Tuhan, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan ketaatan kepada Tuhan. Banyak orang yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang sudah percaya, dan bahkan dia mengatakan bahwa dia adalah pengikut Tuhan, tetapi kesehariannya dia hanya mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pikirannya, hikmatnya, bahkan kepintarannya, dan dia anggarkan atau dia bermegah kepada apa yang dia punya. Maka hari ini firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, sebagaimana ini menjadi pergumulan setiap orang percaya, bahwa ketika kita mengatakan bahwa Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Allah, yang pertama yang perlu kita hidupi sebagai orang percaya adalah menuruti segala perintah Allah. Jadi orang yang menurut perintah Allah, berarti dia adalah orang yang hidup di dalam Allah atau hidup di dalam Tuhan. Maka mari kita lihat, kita ini sudah hidup seturut dengan kehendak Allah. Apakah kita ini sudah hidup seturut dengan segala perintah yang sudah ditetapkan, yang sudah diwartakan kepada kita sebagai orang percaya? Kalau itu sudah kita lakukan di dalam ketundukan dan ketaatan, maka disitulah firman Tuhan ini berlaku, bahwa Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Allah. Karena itu, mari kita uji kembali ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah. Yang kedua, dari sinilah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ketika kita sudah taat, sudah menuruti segala perintahnya, maka disinilah kita bisa mengatakan Ia ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Maka cara hidup kita akan seturut dengan apa yang Allah kehendaki. Karena Allah ada di dalam kita, maka gaya Allah, karakter Allah, itu akan dicerminkan dari cara hidup kita. Maka banyak orang yang akan mengenal Tuhan, banyak orang yang akan mengenal Allah dari kehidupan orang percaya, karena orang melihat karakter Allah ada di dalam setiap hidup orang percaya. Maka sekarang, apakah itu sudah ada, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara? Apakah kita sudah mencerminkan karakter Allah sebagai orang percaya? Jangan-jangan kita bukanlah orang yang mencerminkan karakter Allah. Bahkan kita menjadi orang yang berlawanan dengan karakter Allah. Dalam hidup kita, Tuhan sudah memberikan cinta kasih yang tulus. Apakah kita sudah menghidupi cinta kasih yang tulus itu?
Ketika kita berhadapan dengan musuh-musuh kita, apakah kita sudah menjalani dan nurut atau seturut dengan perintah Allah yang mengatakan, kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka. Di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kehidupan kita adalah kehidupan yang dinyatakan oleh Allah karena kasih karunia. Karena kasih karunia yang menghidupi kehidupan kita, maka disinilah Tuhan hidup di dalam kehidupan kita melalui rohnya yang telah Tuhan sendiri karuniakan kepada kita. Maka roh yang ada pada kita, itulah yang akan mengajarkan kita untuk berjalan seturut dengan kehendaknya. Karena itu, mari hiduplah seturut dengan kehendak Allah, agar Allah yang kita puja dan puji itu ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Allah, sehingga rohnya akan selalu membimbing kita untuk memahami kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan kasih setiamu yang memberikan kepada kami pengertian, dan kami bisa menjadi orang-orang percaya yang hidup seturut dengan perintah-Mu. Ajari kami Tuhan untuk melakukan dan menghidupi, sehingga kami dapat hidup di dalam Engkau dan Engkau adalah hidup di dalam kami. Berkatilah setiap aktivitas kami, kehidupan dan perjalanan setiap pekerjaan kami, agar apa yang kami lakukan itu adalah kehendak-Mu saja. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghibur, yang bergumul Tuhan dalam kehidupannya. Engkau adalah Allah yang akan selalu menyertai, menuntun, dan memberkati. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.